Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di malam yang ke-21 ini kita masih diberikan nikmat kekuatan, nikmat sehat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini Allah memberikan karunia kepada kita umat Rasulullah SAW dengan satu karunia berupa malam turunnya Al-Quranul Karim. Para ulama memang berbeda pendapat dalam menentukan tanggal berapa Al-Quran itu turun, walaupun semuanya sepakat itu terjadi di bulan Ramadan, karena memang ada nasnya, ada ketetapannya langsung secara tekstual. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sebagian ulama mengatakan hari itu nuzul Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan, karena itu bertepatan dengan hari perang Badar. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, itu tidak termasuk 17, enggak termasuk 10 hari terakhir. Maka di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan malam turunnya Al-Quran yang disebut dengan Lailatul Qadar itu adalah malam 24 Ramadan. Ya, karena semua kitab suci, wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu semuanya turun di bulan Ramadan. Malam pertama itu turun suhufnya Ibrahim yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Di malam ke-6 Allah turunkan Taurat, 6 Ramadan. Injil malam 13. Zabur malam 18. Dan Al-Quran dalam riwayat itu, ya ini riwayat satu-satunya yang menjelaskan tentang turunnya semua kitab atau wahyu kepada para nabi dan rasul itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan itu turun pada hari malam yang ke-24. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi ulama lain yang mengatakan nuzulul Quran itu persisnya, ini menurut keyakinan beliau dan menurut hitungan data-data dari Al-Quran, dari hadis, kemudian data-data astronomi, itu menyimpulkan malam nuzul Quran itu malam 21 Ramadan. Kenapa demikian? Pertama, Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu jelas, pasti. Lailatul Qadar itu kapan? Nabi menjelaskannya itu terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Baik, kalau begitu ada lagi keterangan hadis mengatakan ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah puasa hari Senin dan Kamis? Ya puasa sunnah nih. Kenapa puasa hari Senin? Nabi jawab, hari itu, Senin itu hari aku diberikan wahyu pertama kali. Ya, hari itu aku diutus oleh Allah sebagai Rasul. Itu hari Senin. Makanya Nabi puasa Senin, puasa sunnah. Kenapa puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu semua catatan amal perbuatan kita dalam sepekan itu dilaporkan oleh malaikat raqib dan atid. Nah, dari situ kemudian ulama ini yang bernama Shafir Rahman Al-Mubarakfuri yang menulis itu dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum menyatakan hari Senin, ya Senin berdasarkan hadis Nabi itu, yang bertepatan dengan Lailatul Qadar di tahun kenabiannya Rasulullah ketika pertama mendapatkan wahyu di Gua Hira, itu dihitung menurut data astronomi tahun 610 Masehi itu Ramadannya jatuh hari Seninnya itu tanggal 7, 14, 21, 28. Ramadan, itu detail ya, teliti. Sampai data astronomi itu digali. 7, 14 tereliminasi. Tinggal tanggal berapa? 21, 28. Tanggal 28 genap. Tereliminasi lagi.
bukan malam ganjil. Maka satu-satunya yang tersisa adalah malam 21 Ramadan. Ini cara ulama kita menghitung berdasarkan data-data ilmiah sains. Ada lagi ulama mengatakan, ya menurut Imam Al-Ghazali itu menurut pengalaman beliau ya, kalau puasa mulai hari Senin, puasa mulai Selasa, hari Rabu, ya, hari Kamis mulainya atau apa, itu beda-beda tanggal nuzulul Quran. Tapi yang diterima oleh seluruh ulama, ya, kebanyakan jumhur sahabat, mereka meyakini bahwasanya nuzulul Quran itu malam 27 Ramadan. Ya, malam 27 Ramadan. Memang rata-rata seperti itu. Ya, kita bisa merasakan ciri-ciri fisiknya, fenomena alam yang terjadi sebagaimana digambarkan Rasulullah itu hampir rata-rata itu terjadi pada malam 27 Ramadan dan bisa dilihat ciri fisiknya. Ya, ciri fisiknya Lailatul Qadar itu ketika pagi hari. Apakah lalu kemudian orang-orang yang mengetahui, merasakan ciri-ciri fisik fenomena alam Lailatul Qadar itu otomatis dia dapat Lailatul Qadar? Enggak juga. Ya, sebab malaikat itu turunkan membawa apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang bisa membaca fenomena alam. Banyak ilmuwan tahu perputaran langit, perputaran matahari, bulan dan sebagainya. Tapi tidak banyak di antara semua yang beriman. Ya. Banyak yang ahli astronomi, banyak ahli geologi, banyak ahli ilmu kelautan. Dia melihat setiap hari kerjaannya nongkrongin tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi dia nggak beriman. Nah begitu juga Lailatul Qadar. Meskipun tahu paginya ini rasa-rasanya Lailatul Qadar, ya nggak semuanya dapat. Itulah rahasia yang Allah berikan bagi orang-orang hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari amal salehnya dari awal pertama, malam pertama di bulan suci Ramadan, konsisten sampai akhir. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran itu dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ya, Lailatul Qadar itu jadi malam yang mulia kenapa? Karena turunnya Al-Qur'an. Kalau Al-Quran tidak turun di malam itu, tidak mulia malam itu, Pak. Bulan Ramadan itu mulia karena turunnya Al-Quran. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa sebulan penuh itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah turunnya Al-Quran. Jadi merayakan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran itu caranya dengan kita berpuasa sebulan penuh. Ini hebat cara Allah. Ya, ini desainnya Allah. Kita ibadah puasa Ramadan itu sebulan penuh adalah untuk mensyukuri dan memuliakan turunnya Al-Quranul Karim. Mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu bukan dengan sholat. Gak pernah Allah mengatakan dalam Al-Quran, sholat ini aku wajibkan untuk karena turunnya Al-Quran. Enggak. Bukan juga dengan zakat. Bukan dengan haji. Tapi yang Allah pilih di antara ibadah rukun Islam itu, puasa Ramadan adalah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena dua-duanya punya fungsi yang sama, yaitu menyucikan hati, meningkatkan kualitas ruh. Puasa, orang yang berpuasa itu tujuan adalah supaya mendidik karakter seorang hamba agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Al-Quran itu adalah kitab petunjuknya orang-orang yang bertakwa. Nah disitulah ketemunya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, as-siyamu wal Qur'an yusafi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran, kata Nabi SAW, kedua-duanya ini akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba nanti di hari kiamat. Pertolongan itu biasa disebut dengan istilah syafaat. Ya. Jadi nanti kan ada pengadilan akhirat ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang menjadi hakim pengadilnya itu Allah. Yang jadi jaksa penuntutnya siapa? Malaikat. Ya, terus yang jadi pembelaan, yang jadi terdakwa ya kita ini. Kita semua jadi terdakwa. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Anak nggak kenal orang tuanya lagi ketika di pengadilan. Ntar kalau ketemu di sorga, ketemu lagi dia, kenal lagi, ya. Apalagi kalau ketemu di neraka, ya bukannya kenal lagi. Iya, ya aku. Lu sini masuk neraka bareng sama gue, kan gitu. Tapi kalau pas pengadilan nggak ada orang mau kenal siapa keluarganya, siapa bapaknya, emaknya, ya, engkongnya, anaknya, cucunya, nggak ada yang nggak mau tahu. Masing-masing sibuk dengan amal perbuatannya, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan menjadi pembela, pengacara kita itu adalah Quran dan puasa. Maka
tunaikanlah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena dia adalah sebaik-baik pembela kita di hari kiamat. Bacalah Quran ini dengan sebaik-baiknya. Khatamkan Quran ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan kehidupan. Ya, berapa banyak orang yang tidak menikmati indahnya Ramadan, puasa Ramadan, tilawah Quran di bulan Ramadan ini. Hari ini baru saya dapat kabar sore tadi, kaget saya. Teman saya, dosen di Universitas Darussalam Gontor ya, di Ponorogo itu meninggal. Usianya nggak jauh beda sama saya. Ya. Hasil swab istrinya pertama positif, tapi kemudian sembuh. Ya, pulang. Anak suaminya ya dites nular nggak dari sini? Enggak, negatif, semua negatif. Tapi ajal tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita gunakan ini kesempatan yang luar biasa. Tunaikan puasa kita dengan baik sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baca Quran dengan baik, khatamkan Quran dengan baik. Karena itu bulan Ramadan adalah bulan untuk kita menyatukan frekuensi hidup kita ini dengan Al-Quran. Penguatan visi misi Al-Quran itu akan betul-betul terjadi ya di dalam diri kita pada saat kita ini berpuasa, saat ruh kita ini sedang mengalami pencucian jiwa, sedang mengalami pembakaran dosa. Itulah saat yang terbaik orang bisa memahami, bisa membaca Al-Quran, bisa menyatu dalam dirinya itu visi misi Al-Quran ini untuk kehidupannya. Maka itu ya, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita meningkatkan literasi Al-Quran. Anak-anak kita jangan sampai nggak kenal baca Quran. Banyak keluarga muslim, pendidikannya tinggi, sekolahnya di barat, di timur, di mana, tapi anaknya nggak tahu baca Quran. Rugi orang tua semacam ini. Dan berdosa orang tua semacam itu. Nggak mengajarkan anaknya Quran. Kalau dia nggak bisa baca Quran, bisa dia panggil guru Quran ke rumah. Bisa dia titipkan anaknya sekolah, TPA, TPQ. Ya. Kenapa bisa sampai anak itu nggak bisa baca Quran? Lebih fasih, casciscus, bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya, bahasa Latinnya, bahasa macam-macam. Tapi baca Quran aja belepotan. Maka anak dan orang tua ini harus saling melengkapi, harus saling mengisi, dan kita harus semuanya itu adalah, kenapa? Karena Quran ini kurikulum kehidupan kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah menyatakan Quran itu adalah ruh, nyawa bagi kehidupan manusia. Prosesor, tahu prosesor? Laptop, komputer, apa semua itu ada prosesornya. Ya. Itu prosesor ini di dalam diri kita ini, tubuh kita ini yang sama, bahkan lebih mulia daripada nyawa kita itu adalah Al-Quran. Dialah yang menjadi kompas kehidupan kita, ya, kiblat di mana kita berpedoman dalam mengamalkan kehidupan kita sehari-hari ini harus berkiblat dan berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan memulai kita malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan ini, saya ingin mengingatkan kita semuanya ya untuk apa? Merenungi, mentadabburi Al-Qur'an. Satu. Yang kedua, banyak sedekah ya. Lailatul Qadar, sedekah terbaik itu adalah di malam yang mulia ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak banyak manusia yang usianya sampai 1000 bulan. 83 tahun, 84 tahun kira-kira. Ya, kalau ada manusia lebih tua dari itu, dia manusia langka. Rata-rata sebelum itu udah pada koid, tahu koid? Ya, begitulah. Ya, sekarang apalagi 40, 50 udah meninggal. Ya, maka itu kita harus banyak muhasabah, terus menabung untuk akhirat kita. Jangan cuma nabung di dunia, investasi dunia, tapi investasi akhirat. Ayo kita fastabiqul khairat, ya, mengisi hari-hari kita di 10 hari terakhir Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan untuk tabungan investasi akhirat kita. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.